Bung Warta Channel. Jos, 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 jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta, ngopi bareng Bung Warta, bukan ngomong kosong. Sobat, ini menjawab beberapa pertanyaan ini. Banyak yang bertanya soal ini. Boleh tidak wartawan menerima atau meminta uang liputan dari narasumber? Pertanyaan ini banyak mengemuka. Di sini saya akan coba jelaskan. Wartawan itu dia statusnya adalah karyawan sebuah perusahaan media. Maka ketika ada sebuah undangan liputan yang sifatnya undangannya, wartawan diundang oleh panitia atau oleh siapapun dalam sebuah acara, bisa itu pelatihan, bisa itu pertemuan-pertemuan, atau kemudian ada acara-acara komunitas. Boleh tidak wartawan menerima istilahnya uang liputan? Teman-teman, wartawan dalam hal menerima uang tapi itu tidak merubah sikap atau kenetralan dia dalam sebuah pemberitaan, itu boleh-boleh saja. Misalnya dalam kegiatan wartawan meliput suatu acara, suatu kegiatan, kemudian panitia, biasanya yang undang itu kan panitia kepada wartawan, kemudian panitia membagikan uang, diberi judulnya uang transport. Ya ini boleh-boleh saja. Artinya bentuk apresiasi atau reward dari panitia kepada wartawan yang hadir ke situ, gitu. Yang hadir ke situ, yang meluangkan waktu untuk melakukan liputan di situ. Artinya melakukan pekerjaannya di situ, yang outputnya adalah mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di situ sesuai dengan undangan dari panitia. Saya kira ini tidak jadi masalah. Uang liputan atau transport ini biasa terjadi, walaupun memang ada beberapa media-media yang melarang wartawannya menerima bingkisan, uang, cenderamata, itu dilarang karena dikhawatirkan mempengaruhi nanti kenetralan dia atau independen wartawannya dalam membuat tulisan. Tapi menurut saya kalau kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan-kegiatan launching sebuah perusahaan, kegiatan-kegiatan pelatihan, saya kira nggak ada masalah. Wartawan oleh panitia diberikan uang transport. Namun kebalikannya, wartawan juga tidak perlu meminta uang transport kepada panitia, yaitu terserah panitia. Mau memberi uang transport ya syukur, dia yang ngundang, masa sih nggak ada perhatiannya, nggak ada rewardnya. Kemudian juga ada sebuah liputan atau pemberitaan yang sifatnya memang ini adalah sebuah promosi. Misalnya sebuah perusahaan meluncing sebuah produk, maka ketika dia mengundang wartawan atau dia membuat kontrak dengan medianya untuk mempublikasikan produk ini, maka itu masuknya ke dalam iklan berbayar atau advertorial. Justru ini ditentukan nilainya melalui sebuah kontrak atau perjanjian. Artinya ini kan liputan juga, tapi ini berbayar karena memang ada sebuah nilai brand yang akan dipromosikan. Ini namanya advertorial. Ada juga ini
advertorial ini biasanya di pemerintahan, sosialisasi kegiatan, sosialisasi perundang-undangan yang baru, kemudian bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan oleh pemerintah, bentuknya ini iklan sosial, iklan layanan masyarakat. Ini juga advertorial, artinya berbayar juga kena pajak juga nantinya. Artinya pada hal-hal tertentu wartawan atau perusahaan media boleh menetapkan tarif dalam sebuah hasil liputannya. Yang membedakannya adalah ketika berita itu adalah berita advertorial atau iklan layanan masyarakat atau berita berbayar, maka ada sebuah kode dalam tulisannya, yaitu kode bahwa itu adalah pariwara atau advertorial atau promosi. Itu ada kodenya, sehingga pembaca bisa membedakan mana ini yang berbentuk berita, mana ini yang hanya sebuah promosi. Nah, di sini ada kodenya, bisa itu advertorial ADP gitu. Atau bisa di situ pariwara kodenya, artinya ada pembeda bagi pembaca nantinya bahwa ini adalah iklan kalau ini, walaupun berupa tulisan. Itu saja teman-teman, sobat semua, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Saya Bung Warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.